Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Oksigen, penyediaan sumber daya, keanekaragaman hayati, perlindungan lingkungan, regulasi iklim, pengaturan siklus air, serta pariwisata dan rekreasi merupakan peran hutan bagi kehidupan. Bukit Cogong adalah salah satu hutan wisata yang terletak di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Keindahan alamnya yang menawarkan pemandangan yang memukau serta berbagai aktivitas rekreasi alam yang menarik. Namun, keindahan itu pernah menelan cerita pahit di tahun 2019. 5 hektar lahan Bukit Cogong terbakar akibat kecerobohan, kemarau panjang, dan kekeringan. Secara eksklusif bersama Pak Diwan sebagai juru wisata Bukit Cogong akan menceritakan bagaimana cerita pahit yang menimpa Bukit Cogong. Di bulan Agustus, pertengahan bulan tahun 2019 itu terjadilah kebakaran hutan di Cogong. Nah, disitulah kan ekosistemnya itu hancur, kering, ya terjadilah arang dan abu. Nah, kemudian kan berkat kerjasamanya masyarakat itu kan api itu dipadamkan secara manual. Jadi ekosistemnya itu kan yang hancur, terbakar, sehingga porak-porandala kan sebagian wilayah Kalimantan itu. Nah, setelah kebakaran, kemudian kan warga sekitar dan datanglah kan itu anak-anak pramuka ikut membersihkan lahan sampai ke penanaman pohon. Nah, jadi setelah penanaman pohon itu kan terjadilah itu kan penghijauan kembali. Kemudian masyarakat dan anak-anak pramuka ini kan membawa bibit dengan jumlah 300 sampai 400. Nah, letak wilayah itu dari tempat saya berbicara ini sebelah utara. Cuman kalau menurut dari badan bukit, dia terletaknya di sebelah timur Bukit Cogong. Menurut pandangan saya, anak-anak muda bahkan anak-anak sekolah pramuka itu memang sangat perlu belajar tentang manfaat hutan. Jadi pendapat saya, anak-anak muda sekarang ini semua kan anak-anak yang sekolah, bahkan yang tidak sekolah juga kan, itu ikut membantu menghijaukan hutan demi untuk kan kelangsungan hidup di muka bumi ini. Kondisi setelah penghijauan sekarang ini Bukit Cogong sangat bagus, dikarenakan tanam itu kan ya kami jaga, ya kami rawat supaya kan pohonnya kan besar, ya demi ya keamanan wilayah sekitar supaya ekosistemnya terjaga sampai ke anak kita. Kemudian kami ya sangat berterima kasih kepada anak-anak muda, anak-anak pramuka di wilayah Kabupaten Musirawas ini. Berarti mereka sudah peduli sekali terhadap dengan lingkungan. Jadi kami sebagai orang tua ya sangat berterima kasih. Kemudian setelah penanaman kembali, sehingga semua yang ada di Bukit Cogong ini seperti hewan, tumbuhan itu kembali lagi ke alam. Jadi mereka ikut menikmati hasil dari penghijauan hutan itu. Kalau kita manusia itu kan seperti menghasilkan karet, menghasilkan kopi, menghasilkan buah durian. Jadi itulah yang kita manfaatkan oleh masyarakat sekitar supaya hutan tidak terjaga. Jadi di wilayah hutan lindung ini itu harus menghasilkan HHBK. HHBK itu hasil hutan bukan kayu. Banyak rintangan dan problematika yang dilalui oleh kakak-kakak pramuka
dalam penghijauan kembali Bukit Cogong. Itulah yang dirasakan oleh Kak Dio sebagai pengurus pramuka di kuartir cabang Musirawas yang terjun langsung bersama tim penghijauan Bukit Cogong tahun 2019. Yang pertama yaitu visinya, kita ingin menghidupkan kembali atau menghijaukan kembali Bukit Cogong yang asri dengan cara reboisasi. Yang kedua, kita ingin membangun kesadaran masyarakat supaya mereka tergerak dalam proses pelestarian lingkungan supaya tetap terjaga. Kami melakukan pembersihan lahan, penghijauan, merawat tanaman, serta menggali lubang untuk proses penanaman kembali. Untuk tantangan yang pertama, kita kesulitan akses yang ditempuh. Yang kedua, ketersediaan air yang sangat sedikit. Yang ketiga, cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan beberapa kesulitan itu terjadi. Bagi pramuka, lingkungan adalah sahabat. Tentu harapan dan mimpi yang menjadi semangat kakak-kakak pramuka untuk kembali menghijaukan Bukit Cogong. Kakak-kakak pramuka terus menapak jejak agar setiap langkah di Bukit Cogong kembali lestari. Pak Hendra adalah salah seorang warga yang merasakan dampak dari kebakaran Bukit Cogong. Bagi Pak Hendra, kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh pramuka adalah kegiatan yang sangat inspiratif. Karena penghijauan bukan hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dulu di tahun 2019 saat kebakaran terjadi, hampir seluruh masyarakat mengeluh dengan keadaan ini. Penghasilan pendapatan berkurang karena hampir seluruh masyarakat mengandalkan hasil hutan. Bagi kami, Cogong itu adalah tempat kami berkebun dan sumber air bersih bagi seluruh masyarakat. Jadi saat kebakaran, ya membuat masyarakat mengalami kekacauan. Air tidak ada, hutan gundul, maka banyak sekali kekurangan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Saat itu saya mau pergi ke kebun. Seketika melihat banyak sekali anak pramuka. Kira ngapain? Ternyata mereka sedang melaksanakan kegiatan penanaman untuk penghijauan. Sontak saya mengajak teman-teman untuk membantu mereka. Koco-koco, Rene, kita bantu anak-anak pramuka. Hingga akhirnya kami bersama-sama melakukan kegiatan menanam tanaman untuk penghijauan Bukit Cogong. Dengan adanya kegiatan pramuka ini, maka terbukalah pemikiran masyarakat seperti kami untuk menjaga dan melestarikan hutan Bukit Cogong sebagai sumber kehidupan bagi kami. Oke, baiklah. Kegiatan dulu ternyata berdampak baik bagi masyarakat saat ini. Hutan kami yang gundul sekarang menjadi rindang kembali. Air bersih, pendapatan hutan yang menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat. Terima kasih untuk anak-anak pramuka. Nah, seperti pramuka inilah generasi muda yang kami harapkan. Benar kata Pak Hendra, pramuka
adalah generasi muda yang diharapkan. Tetapi agar generasi ini memiliki karakter yang sesuai dengan dasar dharma, tentu pramuka harus memiliki sosok pembina yang mendampingi, yang memberi inspirasi serta semangat sehingga tumbuh sosok generasi pramuka yang diharapkan. Baik, jadi kakak-kakak generasi Z sekarang itu kan mereka lebih suka dengan kegiatan langsung ya. Jadi mereka tuh kalau dengan materi itu masih sangat kurang karena itu biasanya agak membosankan. Jadi cara saya sebagai pembina agar mereka lebih suka berinteraksi dengan alam adalah mereka yang pertama kita berikan materi melalui game menarik tentang penghijauan. Setelah itu baru kita libatkan mereka secara langsung untuk berinteraksi dengan alam. Salah satu contohnya adalah dengan penghijauan di Bukit Cogong ini. Jadi mereka akan lebih bahagia karena mereka akan mendapatkan teman baru. Terus selanjutnya mereka juga akan langsung berinteraksi dengan alam. Mungkin itu saja yang saya lakukan sebagai pembina untuk saat ini. Lalu, apa yang mendasari mereka ikut dalam penghijauan kembali Bukit Cogong? Kalau menurut aku sih Kak ya, ada banyak hal yang bisa membuat aku bangga. Salah satunya prestasi dan kontribusiku dalam pramuka. Contohnya, aku aktif dalam ekskul pramuka, aktif dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan, dan banyak hal yang lainnya. Dari aku mengikuti kegiatan-kegiatan itu, aku dapat merasakan suatu pencapaian dan kebahagiaan pada pribadi diriku sendiri. Sebagai generasi Z, menurut saya, pramuka memiliki kontribusi yang sangat banyak dalam pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan dan program yang berfokus pada alam dan peningkatan kesadaran lingkungan, serta seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bukit Cogong adalah ruang di mana alam berbicara dalam diam. Heningnya embun diselimuti bening gemerlapan surya, menyaksikan keajaiban alam yang tak terkira. Hutan adalah pelukan alam yang hangat dan lembut, tempat di mana jiwa kita menemukan ketenangan sejati. Karena sesungguhnya alam bukanlah warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita.